Baik, selamat sore, berkat dalam untuk kita semua. Bapak Ibu, Pak Remi, Sister, dan teman-teman sekalian, kita akan kembali menelaah belajar bersama satu mahakarya yang sudah kita lalui beberapa sesi sebelumnya, dari berkat dari Mada Rohani dari stansa 1 sampai ke stansa yang ke-7 sekarang. Di stansa ke-6 kemarin kita sudah bicara tentang bagaimana jiwa itu seolah-olah marah dan protes dan tidak terima dengan begitu banyak utusan yang membuat jiwa itu tidak puas, maunya bertemu langsung dengan Allah. Dan kira-kira hari ini, kira-kira jiwa itu perkembangannya seperti apa? Maka saya mengundang dengan hormat kedua teman saya, Frater Kundus dan Frater Sandro, untuk ke depan. Mereka akan menjadi fasilitator kita pada sore hari ini. Mari kita sambut mereka dengan tepuk tangan. Saya sedikit membaca tentang stansa yang akan dibawa mereka, kurang lebih perkembangan jiwa pada saat di stansa ke-6 ke-7 ini, itu luka itu ternyata sudah semakin dalam. Ya, luka semakin dalam. Maknanya seperti apa nanti dielaborasi oleh Frater Sandro dan Frater Kundus. Maka kesempatan berikut saya langsung berikan kepada Frater Sandro dan Frater Kundus untuk memaparkan materi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang dipercayakan kepada kami dua untuk memfasilitasi kegiatan kita pada sore hari ini. Pada sore hari ini kita akan menggabungkan dua stansa, yaitu stansa 7 dan stansa 8. Dan oleh karena itu saya juga bingung mau beri judulnya apa. Karena persiapan sebelumnya judulnya saya sendiri stansa 7 itu, tetapi karena untuk menggabungkan itu maka saya juga mengalami kebingungan. Tetapi untuk itu saya mencoba memberikan judul dari kegiatan kita sore hari ini, yaitu perjalanan jiwa menuju Allah. Perjalanan jiwa menuju Allah. Kita masuk ke pendahuluan. Pendahuluan stansa 7 dan 8 ini menggambarkan luka dan kematian karena cinta kepada Sang Kekasih, yaitu Tuhan. Luka cinta ini berasal dari pengetahuan berbagai makhluk tentang Tuhan, baik yang irasional maupun yang rasional. Ketika Allah menganugerahkan pengetahuan kepada jiwa dan pengalaman spiritual, makhluk-makhluk lain memberikan pencerahan mengenai keagungan Tuhan yang tidak sepenuhnya dapat dipahami oleh akal budi. Ada sesuatu yang tidak diketahui di balik gumaman mereka. Kemudian jiwa mengalami 3 tingkatan penderitaan. Yang pertama luka ringan, yang kedua luka mendalam, dan yang ketiga mati karena cinta yang tak sabar kepada Sang Kekasih. Dalam keluhannya, jiwa bertanya, bagaimana ia bisa bertahan, tidak tinggal di tempat tinggalnya, dan dibawa mendekati kematian oleh pengetahuan yang diterima tentang Sang Kekasih. Kita masuk pada stansa yang ke-7. Ini puisinya. Semua yang bebas menceritakan padaku 1000 hal indah tentang dirimu. Semua melukai aku lebih dalam dan meninggalkanku sekarat. Aku tidak tahu apa di balik gumaman mereka. Kita masuk pada komentar dan juga penjelasan singkat tentang puisi ini.
Semua yang bebas menceritakan padaku 1000 hal indah tentang dirimu. Semua yang bebas yang dimaksudkan di sini adalah manusia dan malaikat. Mengapa manusia dan malaikat? Karena yang pertama, manusia itu dianugerahi atau diciptakan memiliki akal budi, memiliki hati nurani, memiliki kehendak bebas untuk memaknai kehidupan dirinya. Nah, itulah yang dimiliki oleh manusia. Kapabilitas atau kemampuan khusus yang dimiliki oleh manusia sehingga ia dapat menata kehidupannya seperti kita yang sedang berada di tempat ini. Yang kedua adalah malaikat. Malaikat ini adalah makhluk yang dekat dengan Tuhan. Oleh karena itu, pengetahuan tentang Sang Kekasih menjadi lebih dalam dan intens, sehingga menyebabkan 3 tingkatan penderitaan jiwa. Yang pertama, luka ringan. Yang kedua, luka mendalam. Dan yang terakhir, luka yang mematikan. Yang berikut, penjelasan tentang luka ringan. Luka ringan ini disebabkan oleh pengetahuan dari makhluk-makhluk irasional yang minggu lalu kita sudah mendengar banyak penjelasan dari Frater Retno. Makhluk irasional yaitu tumbuh-tumbuhan, hewan, benda mati, dan lain sebagainya. Makhluk irasional. Dia mengalami luka tetapi tidak terlalu mendalam, maka cepat disembuhkan. Lalu Yohanes mengutip dari Kidung Agung bab 5 ayat 8. Aku bersumpah kepadamu, putri-putri Yerusalem, beritahukanlah kepadanya bahwa aku sakit karena cinta. Jiwa meminta bantuan kepada putri-putri Yerusalem, makhluk ciptaan irasional, untuk menyampaikan pesan cintanya kepada Tuhan. Poin yang kedua, luka mendalam. Mohon maaf kalau di slide-nya agak error. Luka mendalam ini terjadi karena pengetahuan tentang inkarnasi firman dan misteri iman yang diperoleh dari makhluk rasional, yaitu manusia sendiri dan malaikat. Luka ini menembus lebih dalam, lebih tahan lama, terasa sakit. Karya Allah yang lebih luar biasa mengandung cinta yang lebih besar. Kutipan Kidung Agung bab 4 ayat 9. Engkau telah melukai hatiku dengan salah satu matamu dan dengan salah satu rambut lehermu. Ini adalah bahasa simbolis di mana mata itu adalah iman akan Allah atau akan inkarnasi Yesus Kristus, dan rambut itu adalah cinta untuk Yesus itu sendiri, itu cinta akan inkarnasi itu. Mengapa Yohanes mengatakan bahwa pengetahuan tentang inkarnasi itu membuat aku terluka? Sebagaimana kita, ketika kita belajar dan semakin tahu tentang Tuhan, bahwa Tuhan itu rela meninggalkan kemahakuasaannya dan mengambil kefanaan manusia. Ia rela menjadi manusia untuk menyelamatkan kita dari kuasa dosa. Ketika kita tahu tentang Allah, bahwa Allah begitu mencintai kita, maka hati kita pun tidak sabar untuk bersatu dengannya. Yohanes katakan seperti ini karena dia juga belajar filsafat dan teologi. Maka ia semakin tahu tentang Tuhan itu sendiri. Yang terakhir, luka mematikan. Ini adalah sebuah transformasi jiwa
artinya jiwa manusia mati terhadap godaan duniawi, sehingga dapat mengalami persatuan dengan sang cinta sejati. Saya mengalegorikannya dengan demikian, bagaikan setetes embun yang jatuh ke lautan yang luas. Ia tidak kering, melainkan bersatu dengan air laut yang luas itu. Demikian pun jiwa manusia, ketika mengalami purifikasi, atau ketika dipurifikasi, atau dimurnikan, ia mati terhadap kefanaan duniawi, dan diisi oleh cinta ilahi, kemudian bersatu dengannya. Masih ada sambungan. Inspirasi dari malaikat dan manusia memicu cinta yang begitu dalam hingga terasa menyakitkan dan mematikan ego. Rasa sakit ini muncul karena kesadaran bahwa di balik kata-kata ajaran tersebut, ajaran tentang misteri atau misteri inkarnasi atau inkarnasi firman itu, masih ada misteri ilahi yang tak sepenuhnya dapat dipahami oleh akal budi manusia. Aku tidak tahu apa di balik gumaman mereka. Semakin jiwa mengalami keagungan Tuhan, semakin ia sadar bahwa Tuhan tak terbatas dan tak mungkin sepenuhnya dipahami oleh akal manusia. Kesadaran akan misteri tidak diketahui. Ini justru merupakan pengetahuan tertinggi yang melukai jiwa dengan cinta yang begitu mengagumkan. Karena jiwa menyadari betapa banyaknya hal ilahi yang masih harus dialami. Pengalaman spiritual tak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Ini kalau saya bayangkan seperti ketika kita mengikuti misa dan saat imam mengangkat hosting, kita tidak bisa berkata-kata, kita hanya diam dan memandang. Itu mengungkapkan bahwa keagungan Tuhan itu luar biasa, sungguh besar. Yang berikut kita akan masuk ke stansa 8. Akan dilanjutkan oleh Frater Sandro. Stansa yang 8 ini, bagaimana kamu bertahan oh hidup, tidak hidup di tempat kamu tinggal, dan diikatkan kepada kematian oleh panah-panah yang dari apa yang kamu bayangkan tentang kekasihku. Ini bait untuk stansa 8. Yang pertama itu, bagaimana engkau bertahan oh hidup, tidak tinggal di tempat tinggalmu. Kalimat ini menjelaskan dualitas kehidupan jiwa. Yang pertama, jiwa hidup dalam cinta, bukan dalam tubuh. Jiwa tidak benar-benar tinggal di tubuh, melainkan memberi kehidupan kepada tubuh. Hakikat sejati jiwa justru hidup di dalam objek cintanya, yaitu Tuhan, karena cinta menarik jiwa untuk bersatu dengan yang dicintai. Poin yang kedua, hakikat eksistensi di dalam Tuhan secara alami dan radikal. Seluruh makhluk termasuk jiwa berpusat pada Allah. Sebagaimana kutipan Santo Paulus dalam Kisah Para Rasul bab 17 ayat 28. Saya akan membacakannya. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Lanjut, dan Santo Yohanes bab 1 ayat 3 sampai 4. Segala sesuatu dijadikan melalui Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia.
Di dalam Tuhanlah kita memiliki hidup, gerak, dan keberadaan sejati. Baris yang berikut, dan dibawa mendekati kematian oleh panah-panah yang kamu terima. Yang pertama itu panah cinta. Sentuhan cinta yang digambarkan sebagai anak panah melambangkan pengalaman spiritual intens di mana Allah menyentuh hati jiwa. Yang kedua, jiwa mengandung Allah. Ketika pengetahuan dan cinta kepada Allah meresap sepenuhnya ke dalam jiwa, jiwa merasa seolah-olah mengandung kehadirannya. Ini bukan makna fisik, melainkan penyatuan spiritual di mana Allah menjadi pusat hidup dan kesadaran jiwa. Yang berikut, dari apa yang kamu bayangkan tentang kekasihmu? Pertanyaan ini merujuk pada upaya jiwa memahami sifat-sifat Allah seperti keagungan, keindahan, kebijaksanaan, keanggunan, dan kebajikannya. Semakin jiwa merenungkan sifat-sifat ini, semakin dalam lukanya oleh cinta, karena ia menyadari betapa besarnya jarak antara keterbatasan dirinya dan kebesaran Tuhan. Intinya, kalimat ini menggambarkan paradoks cinta mistik. Semakin jiwa mengenal dan mencintai Allah, semakin ia terluka oleh kerinduan untuk bersatu dengannya, hingga merasa hidup di dunia ini tak lagi memadai. Yang berikut, kita sampai pada tahap kesimpulan. Jiwa mengalami perjalanan transformatif melalui penderitaan cinta ilahi yang membawanya semakin mengenal Tuhan dan mematikan ego duniawi. Hakikat jiwa bukanlah berada dalam tubuh, melainkan hidup di dalam Tuhan melalui cinta kasih. Namun jiwa mengalami paradoks penderitaan. Di satu sisi, ia telah memiliki kehidupan penuh dalam Tuhan. Di sisi lain, tubuh fana menjadi penghalang untuk menikmati sepenuhnya kehidupan ilahi tersebut. Karena itu, jiwa merindukan pembebasan dari keterbatasan duniawi agar dapat mencapai persatuan dengan Sang Kekasih. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih untuk Frater Kundus dan Frater Sandro yang sudah memaparkan materinya dengan sangat menggebu-gebu. Frater Kundus itu versinya Frater Kundus. Kalau soft spoken itu sebelahnya Frater Sandro, ya, lebih lembut Frater Sandro. Tapi sebenarnya mereka mau mengarah ke satu hal yang sama, yaitu bagaimana perjalanan jiwa untuk bertemu Allah, di mana di stansa yang Frater Kundus itu seperti yang dikatakan bahwa luka itu semakin dalam. Artinya kerinduan jiwa itu hampir sedikit mau tercapai. Dan ketika di Frater Sandro itu jiwa sudah disentuh oleh Allah. Tetapi mungkin kita akan bertanya-tanya, ya, bagaimana jiwa itu bisa disentuh oleh Allah? Bagaimana manusia itu merasakan bahwa Allah itu menyentuh jiwa? Karena itu mungkin suster, para pastor, Bapak Ibu, saudara-saudari, mungkin terbersih dalam pikiran ada pertanyaan-pertanyaan atau sesuatu yang mungkin mengganjal, ya, membuat kita mungkin belum paham, bisa dipertanyakan. Di sesi yang pertama saya berikan kesempatan untuk 3 penanya. Oh ya, dari Baritno. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Saya mau bertanya, ini tadi di stansa 7 dikatakan bahwa semua melukai aku lebih dalam dan meninggalkan sekarat. Itu kok seakan-akan itu ini banget gitu ya, ngeri banget gitu loh. Kok meninggalkan aku sekarat gitu kan. Itu terus sementara kemarin dari stansa-stansa kemarin disampaikan bahwa ketika kita terluka,
itu kita akan disembuhkan oleh orang yang memberi luka itu sendiri, yaitu Allah yang Maha Cinta, gitu kan. Terus apa menurut Santo Yohanes dari salib itu, ketika kita akan bersatu, mengalami persatuan dengan Allah, atau ketika kita akan pemurnian jiwa kita itu harus mengalami terluka gitu. Sementara kita sebagai manusia biasa gitu kan, kadang kita inginnya juga kita jangan terluka gitu loh. Tapi di sini disampaikan kok malah Tuhan semakin meninggalkan kita sekarat gitu. Terima kasih Frater untuk pertanyaannya. Terima kasih Ibu Retno untuk pertanyaan yang cukup bagus ya. Saya mau bertanya dulu kepada Frater Kundus karena ini pertanyaan Frater Kundus. Jelas pertanyaannya atau mungkin saya ulang? Baik, pertanyaan Ibu Retno itu, apakah untuk mencapai Tuhan itu harus luka? Saya harus luka lebih dalam begitu untuk mencapai Tuhan? Atau tidak ada dengan hal lain? Sampai harus meninggalkan saya itu sampai sekarat gitu. Tuhan meninggalkan saya sampai sekarat. Itu kira-kira bagaimana? Frater Kundus, silakan. Terima kasih. Saya mencoba untuk memberikan jawaban. Nanti ada Pater Remy, ada Pater Agus, ada Pater Berto yang bisa menambahkan. Yang dimaksudkan dengan luka, apakah untuk sampai pada Tuhan itu kita harus terluka? Kalau saya menjawab, iya, harus terluka. Kenapa? Karena orang untuk mencapai sesuatu yang indah, sesuatu yang baik, maka dia harus butuh perjuangan. Saya menganalogikannya seperti ini. Ketika kita mau meninggi tangga, maka kita harus berusaha untuk naik motor. Lalu itu kalau naik motor berarti konsekuensinya ada. Orang bisa jatuh dan luka fisik. Tetapi yang dimaksudkan adalah, tadi pertanyaannya apakah dia terluka lalu mengapa dia meninggalkan aku sekarat? Yang dimaksudkan dengan meninggalkan aku sekarat itu ini bukan Tuhan yang meninggalkan, tetapi penjelasan tentang Tuhan yang diperoleh melalui manusia, yang dijelaskan oleh manusia. Ketika manusia memberikan penjelasan bahwa Tuhan itu mencintai manusia, Tuhan itu mencintai ciptaannya. Sesudah itu dia merasa terluka karena yang ditinggalkan itu bukan Tuhan yang meninggalkan jiwanya, tetapi ciptaan yang dimaksudkan Yohanes, ciptaan yang meninggalkan meninggal. Lalu semua yang dimaksudkan instansi ini adalah di mana tadi? Semua yang bebas menceritakan padaku 1000 hal indah tentang dirimu. Semua yang dimaksudkan di sini adalah manusia dan juga malaikat. Dan itu penjelasan dari manusia itu ketika manusia semakin tahu tentang adanya Tuhan, dan kalau dia merasa bahwa dia dicintai oleh Tuhan, maka dia akan terluka. Misalnya, saya sudah berbuat dosa, dan ketika saya menyadari bahwa saya sudah salah dan saya sudah berdosa, maka itu saya merasa di dalam diri saya itu saya sudah terluka. Maka untuk menyembuhkan luka itu, saya membutuhkan yang namanya pertobatan atau pengakuan. Itu saya gambarkan seperti itu. Jadi, apakah jiwa harus terluka? Ya, harus terluka. Karena untuk sampai kepada Tuhan itu tidak mudah. Tidak mudah. Mungkin ada tambahan dari Pater, silakan. Oke, baik. Terima kasih Frater Kundus. Ibu Retno, dengan jawaban Frater Kundus, mungkin masih belum, sudah jelas atau kurang jelas? Oke, saya pikir ini ditambahkan oleh Pater Remy atau Pater Agus, Pater Berto untuk pertanyaan Ibu Retno ini.
Oh, Frater Tian. Oh ya. Baik. Oke, terima kasih untuk Ibu Retno, pertanyaan cukup menarik sekali. Hanya intinya itu tadi, Allah itu kan sebenarnya menyembuhkan luka pada akhirnya. Tapi kok kemudian sampai saat ini stansa-stansa sebelumnya, dari stansa sebelumnya itu memang ada kerinduan juga luka itu. Tapi kemudian sampai semakin ke atas, semakin lukanya itu semakin mendalam, dan kok pada akhirnya luka itu sungguh mematikan, bukannya kemudian disembuhkan oleh Allah. Intinya itu tadi. Nah, kita perlu cermati tadi dalam penjelasan itu, kan ada 3 jenis luka tadi itu. Sebelumnya itu kita perlu melihat landscape yang luas, karena pada awalnya itu dalam stansa 1 itu Allah pertama itu melukai jiwa, kemudian jiwa itu pada saat itu kan semakin sedang menggebu-gebunya untuk berjumpa dengan Tuhan. Lalu kemudian Tuhan pergi begitu saja tanpa memberitahu apapun bahwa dia akan pergi. Tapi kemudian jiwa mencari dan tidak menemukannya, justru kemudian mencari-carinya dalam makhluk-makhluk irasional, kemudian makhluk rasional seperti manusia dan malaikat, lalu kemudian dalam pengetahuan-pengetahuan yang didapat itu, seperti yang dijelaskan oleh Yohanes dari Salib. Nah, luka ringan itu tadi dialami karena adanya penjelasan, bukan penjelasan maksudnya, pemberitahuan dari makhluk-makhluk irasional itu yang tidak cukup memberi suatu pemahaman yang mendalam kepada jiwa. Lalu kemudian dia bertanya kepada makhluk rasional seperti malaikat dan manusia tadi itu, justru karena mereka memberi jawaban yang lebih mendalam, dan disitulah jiwa kemudian semakin menggebu-gebu dan merasa lukanya semakin dalam. Nah, luka dalam konteks ini seperti yang dijelaskan oleh Frater Retno kemarin, bukan luka fisik, tapi luka dalam arti dia semakin rindu untuk kemudian ingin selalu berjumpa dengan Allah. Lalu kemudian luka yang ketiga tadi itu kita perlu cermati, luka yang mematikan, meninggalkanku dalam keadaan sekarat, itu dalam arti jiwa ketika bersatu dengan Allah itu mati terhadap ego. Bukan kemudian jiwa itu mati dan tidak hidup lagi, seperti yang Ibu Retno katakan tadi. Ketika bersatu dengan Tuhan, jiwa malah mati, bukan sembuh. Tapi dalam konteks ini mati yang dimaksudkan sesuai dengan penjelasan dalam komentar tadi itu adalah mati terhadap ego, karena saat itulah jiwa kemudian bebas dari segala keterikatan duniawi dan egoismenya itu, karena dia mengalami cinta yang lebih dalam dari Allah, dan dia bisa melihat Allah, kemudian bersatu dengan Allah. Mungkin seperti itu yang bisa saya tambah. Oke, terima kasih untuk Frater Tian untuk jawabannya. Saya pikir untuk pertanyaan ini saya bungkus dulu, karena itu cukup menjawab dari pertanyaan Ibu Retno. Ada pertanyaan lain? Dari Frater Doli. Sebelumnya terima kasih dan profisiat buat saudara berdua yang sudah bersedia mempresentasikan. Saya mau bertanya tentang luka yang mematikan. Tadi diberikan jawaban, luka ini terjadi karena adanya pemberitahuan dari manusia dan malaikat. Di stansa-stansa sebelumnya dikatakan bahwa pencarian manusia itu akan Allah itu tidak akan pernah sampai. Karena apa? Karena ya manusia itu terbatas, Allah itu tidak terbatas. Dan jarak antara keduanya itu sangat jauh. Dan hari ini kita melihat bahwa seolah-olah pengenalan manusia, pengenalan jiwa akan yang tak terbatas itu melalui perantaraan malaikat dan manusia itu semakin mendekat. Karena di sana dikatakan tadi luka yang semakin mematikan, luka yang mematikan, kematian ego. Pertanyaan saya, kira-kira jawaban apa yang diberikan oleh manusia terkait keberadaan Allah atau kekasih jiwa itu yang dicari oleh Allah, yang dicari oleh jiwa itu? Jawabannya seperti apa sehingga lukanya itu semakin mendalam? Dan yang kedua, bisa mungkin dijelaskan pencarian akan Allah melalui manusia dan malaikat tadi sehingga ia mengalami luka yang mematikan itu,
apakah itu sudah definitif menurut Santo Yohanes dari Salib, bahwa pemberitaan manusia tentang Allah atau malaikat itu mengenai Allah itu definitif, sehingga ia boleh betul-betul merasa tersiksa sekali. Nah, itu dari saya, terima kasih. Baik. Saya pikir jelas. Pater Kundus, silakan menjawab. Saya mencoba untuk menjawab pertanyaan Frater Dolin. Apakah pencarian jiwa manusia tentang Allah itu definitif? Kalau melihat dari stansa 7 dan juga stansa 8, pencarian jiwa terhadap Tuhan itu tidak akan selesai sampai kapanpun, kecuali manusia itu sudah meninggal. Selagi masih dia berziarah di dunia ini, maka pencarian itu tidak akan definitif. Karena apa yang pertama, hasrat manusia itu, dia selalu ketika sudah mendapatkan sesuatu, dia maunya yang lebih tinggi lagi. Itu saya menganalogikan bahwa misalnya ketika seseorang sudah mempunyai motor, dia itu pengennya mobil. Dan ketika sudah mempunyai mobil itu ada jenis-jenisnya lagi. Misalnya mobil Avanza sampai yang mobil yang paling mewah mungkin Ferrari. Nah, itu dari pencarian. Dia mencari terus sampai kapanpun jiwa itu akan terus mencari tentang Tuhan. Lalu saya mau jelaskan berkaitan dengan ini, bahwa manusia itu mengetahui tentang Allah itu dari kebenaran kitab suci dan juga inspirasi batinnya dari malaikat. Dari malaikat ini ya tidak hanya malaikat sendiri, tetapi juga Roh Kudus. Dari kebenaran kitab suci manusia tahu, dan sampai kita ini juga tahu bahwa Tuhan itu pernah dilahirkan. Yesus Kristus pernah lahir di sebuah palungan. Kemudian dia menyembuhkan banyak orang yang sakit, baik sakit fisik maupun sakit mental. Kemudian dia menderita lagi untuk menebus dosa manusia di kayu salib. Maka kita sampai pada masa Prapaskah dan berpuncak pada masa Paskah. Itu untuk merayakan cinta Tuhan yang begitu luar biasa kepada manusia. Itu manusia mengetahui tentang Tuhan itu melalui kebenaran kitab suci. Selain itu, manusia juga diinspirasi oleh malaikat. Saya mengambil contoh, Maria menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan. Maria menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan. Dari malaikat, Maria tahu bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus. Maria tahu bahwa dia tidak punya suami, tetapi sudah diberitahu, malaikat sudah beritahu bahwa engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Dan mungkin kita yang ada di sini juga, mungkin malaikat sudah berbicara kepada kita. Tetapi kadang ego kita yang masih menutup itu, jadi kita masih samar-samar untuk mendengarkan bisikan itu. Nah, ketika manusia sudah mendengarkan penjelasan bahwa Tuhan itu mencintai dirinya, mencintai jiwanya, maka dia semakin terluka. Karena dia mau bersatu dengan Tuhan, tetap tidak bisa. Mengapa tidak bisa? Karena tubuh yang fana ini masih menjadi penghalang untuk bersatu dengan Tuhan. Karena tubuh itu ya berkaitan dengan hal-hal duniawi. Maka untuk bersatu dengan Tuhan, dia harus mati. Mati yang dimaksudkan di sini adalah mati terhadap ego. Bukan mati fisik.
mati terhadap ego. Misalnya saya mau makan ini, tetapi ada orang yang belum dapat, maka kalau saya mau mati terhadap hal ini, makanan ini, ya saya berikan kepada orang yang belum dapat. Saya harus meninggalkan tendensi atau kecenderungan hasrat diri saya demi kebaikan orang lain. Mungkin penjelasan saya sekian. Ada tambahan silakan dari Pater Remi. Oke, baik. Terima kasih Frater Kundus. Dua pertanyaan dari Frater Dolin sudah dijawab, bahwa yang pertama si Kundus menjawab dari hakikat manusia itu yang bertanya atau mencari terus. Jadi begitupun dengan kerinduan akan Allah, dia tidak pernah definitif. Ini dijawab oleh Frater Kundus. Lalu bagaimana jawaban itu kita tahu dari makhluk yang rasional. Tadi coba diberi contoh melalui kisah malaikat Gabriel memberi kabar gembira kepada Maria. Tapi mungkin ini harus dilengkapi oleh para senior kita, Pater Remi, Pater Agus, atau Pater Berto. Oh iya betul, sorry, minta maaf. Frater Dolin, bagaimana kira-kira dari jawaban Frater Kundus berkaitan dengan dua pertanyaan tadi? Cukup atau perlu tambahan? Oke, baik, dari Pater Agus untuk tambahan. Baik, kita perlu memahami konteksnya di sini, bahwa di sini Yohanes berbicara tentang referensinya kepada jiwa atau makhluk yang adalah mereka itu sudah bebas, dalam artian mereka tidak lagi terikat, total detachment kepada creatures, kepada tendensi itu mereka sudah lewati. Karena itu mereka punya pengalaman yang mendalam akan Allah, sehingga Yohanes meminta untuk mereka menceritakan 1000 pengalaman yang mereka alami dalam persatuan dengan Tuhan. Dan dalam pengalaman itu memang tidak bisa diceritakan. Karena itu ketika mendengar cerita tentang itu, jiwa itu terluka, dalam artian dia rindu untuk bisa mengalami dan supaya mau berjuang untuk bersatu dengan Allah sebagaimana yang diciptakan oleh para malaikat dan juga jiwa-jiwa yang sudah mencapai tingkat kesempurnaan. Karena itu dia terluka sampai kepada dia mati terhadap dirinya, mati terhadap egonya kepada dunia, dan di situ dia mengalami suatu persatu yang transformatif yang mengubah. Jadi memang ada tingkatan-tingkatan itu, tetapi tidak dipahami dalam penderitaan atau luka fisik, tapi lebih pada kerinduan untuk bersatu dengan Tuhan. Baik, untuk pertanyaan ini saya bungkus dulu, karena pada intinya adalah sebenarnya soal kerinduan yang mendalam akan bersatu dengan Tuhan. Ya. Pertanyaan berikut mungkin ada dari para sister, bagaimana? Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan? Kita masih banyak waktu. Oh ya, baik. Terima kasih. Pertanyaan saya sederhana saja. Dari ketiga tingkat penderitaan tadi kan untuk menyatukan jiwa kita dengan Allah ya. Kita rindu Allah yang memberi jawab atas rindu kita. Nah, persatuan jiwa ini apakah dapat kita capai selama kita masih hidup di dunia ini, atau pelajaran dari Santo Yohanes dari kayu salib ini untuk mempersiapkan diri kita untuk berjumpa bersatu dengan Tuhan ketika kita sudah dipanggil nanti. Jadi demikian pertanyaan saya, Romo. Apakah masih intinya masih di dunia atau kita capai sesudah kita dipanggil Tuhan? Soal persatuan dan
Oke, jelas sekali persatuan Allah itu terjadi waktu kita masih hidup atau nanti setelah kita mati, ya. Kita lalui 3 penderitaan tadi, atau penderitaan tadi itu sebagai persiapan untuk kita nanti setelah kehidupan ini kita bisa bersatu dengan Allah. Itu. Mungkin inti pertanyaannya itu. Silakan menjawab. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Ini sebelumnya, kalau saya mau menjawab, kita tidak bisa tahu, atau saya sendiri tidak bisa menggambarkan apakah selama manusia masih hidup itu dia sudah bersatu dengan Allah. Saya tidak bisa menjawab bahwa iya atau tidak, tetapi saya hanya menjawab dari ciri-ciri atau fenomena yang bisa kita lihat. Misalnya, seseorang dia itu mencintai Tuhan dan dia mengungkapkan cintanya itu melalui doa, meditasi. Lalu kemudian dia mendapatkan anugerah Tuhan. Dia bisa menyembuhkan orang, atau dia bisa memberikan penghiburan kepada orang yang sedang berduka, dan macam-macam. Itu menurut saya mungkin dia sudah mengalami persatuan dengan Tuhan, atau dia sudah mengalami kasih Tuhan dalam dirinya. Misalnya ada orang yang bisa menyembuhkan orang sakit melalui doanya. Melalui doa, dia berdoa saja, sebut nama orang yang sakit, dia bisa sembuh. Nah, itu mau menggambarkan bahwa doanya itu didengarkan oleh Tuhan, dan dia di dalam diri orang itu dia mendapatkan rahmat khusus dari Tuhan. Itu menurut saya dia sudah mengalami cinta Tuhan yang luar biasa. Tetapi untuk mau menggambarkan secara langsung bahwa apakah manusia sudah bisa bersatu dengan Tuhan, itu kalau menurut saya belum bisa menjawabkan itu. Mungkin ada dari Frater Sandro atau teman-teman yang lain, silakan. Oke, silakan Frater Sandro. Halo, silakan menjawab. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan untuk menjawab. Cuma pertanyaan ini sesungguhnya mengguncangkan kita semua yang tetapi pertanyaan ini tidak mengguncangkan seluruh Jogja. Saya akan mencoba menjawab. Terima kasih. Di sini saya menjelaskan mengenai slide yang saya bagikan tadi, bagaimana engkau bertahan hidup, tidak tinggal di tempat tinggal. Kalimat ini menjelaskan dualitas kehidupan. Jiwa hidup dalam cinta, bukan dalam tubuh. Misalnya ketika kita meninggal, jiwa itu tidak hancur, jiwa itu tidak hilang, tetapi tubuh itu hancur, hilang, lebur, dan jiwa itu bersatu dengan Tuhan. Karena Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Seperti dalam teks Kisah Para Rasul bab 17 ayat 28, saya akan coba membacakan. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang juga telah dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Kemudian dalam teks lain, Yohanes bab 3 ayat 4. Yohanes bab 1 ayat 3 sampai 4. Segala sesuatu dijadikan melalui Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Mungkin itu penjelasan saya. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih untuk Frater Sandro dan Frater Kundus. Ini akan diperjelas oleh Frater Agus. Baik, pertanyaan
Ibu, sorry saya belum ngapal. Ibu Yuni. Itu sederhana sih sebenarnya. Pertanyaannya, apakah mungkin persatuan yang diajarkan oleh digambarkan Yohanes itu bisa terjadi dalam kehidupan kita atau menunggu sampai mati? Ada dua hal yang berbeda. Mystical union atau persatuan mistik itu sebagaimana yang digambarkan oleh Yohanes itu bisa terjadi dalam perjalanan spiritual, dalam perjalanan rohani, dengan syarat bahwa kita itu mengandaikan dua kooperasi antara rahmat Allah, Allah sendiri dan kita. Kalau itu berjalan baik, maka persatuan itu menjadi mungkin. Dan ketika terjadi persatuan yang mengubah, maka jiwa atau orang yang demikian itu memiliki cara berpikir yang sudah berbeda. Apa yang dipikirkan Allah seperti yang dia pikirkan sama seperti yang dipikirkan Allah. Apa yang dilakukan juga seperti yang dikehendaki oleh Allah. Tapi kepersatuan yang definitif itu baru terjadi ketika kita sudah meninggal. Dan persatuan union, mystical union itu terjadi seperti kita sudah mengalami face to face, tetapi masih ada pemisah. Tetapi kita bisa melihat Allah ini. Ada gambar, tetapi ada transparansi, tetapi masih ada dinding pemisah karena kita masih dalam dunia, Allah dalam kemuliaannya. Karena itu baru akan terjadi ketika kita meninggal. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, ada cukup banyak pertanyaan dan bagus ya. Saya mau jawab mulai dari yang terakhir tadi itu. Santo Yohanes dari salib. Ya, ada tiga hal ya. Tiga jiwa itu bersatu atau Allah ada di dalam jiwa itu, atau jiwa ada di dalam Allah itu tiga hal. Pertama itu persatuan kodrati. Ya, kodrati. Secara kodrat itu Allah itu ada di dalam kita. Dia mau pendosa kok apa, Allah tetap ada. Kenapa? Karena kita diciptakan seturut gambar dan rupa Allah. Jelas. Nah, jadi Allah itu ada. Ada dalam kita. Pertama, sehingga Yohanes katakan, walaupun dan Teresa juga katakan, semua mistik katakan, walaupun pendosa jahat sekalipun, tetap Allah itu secara esensi kodratnya ada. Karena kita itu diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Yang kedua, persatuan mistik. Yang kedua, persatuan mistik yang dijelaskan oleh Pater Agus itu para mistikus, dan sebetulnya di stansa ke-8 itu ada jawabannya. Stansa ke-7 dan ke-8 itu ada jawabannya. Persatuan itu kan persesuaian kehendak manusia dengan kehendak Allah. Kan ini satu kesatuan, proses purifikasi jiwa itu. Allah itu memurnikan jiwa dari ya baik pemurnian fisik indrawi, tetapi juga pemurnian roh. Proses dari proses purifikasi, ketika pemurnian itu sudah mencapai tingkat yang sempurna, maka terjadi persatuan mistik. Persatuan mistik manusia dengan Allah. Ketika apa kita berpikir dengan cara pikir Allah. Kemudian kita ini merasakan, menghendaki dengan kehendak Allah. Ada persesuaian itu. Di situ ada persatuan mistik. Kemudian yang terakhir seperti yang dikatakan oleh Pater Agus, ya ketika kita mati memandang Allah dari muka ke muka. Dan Frater Sandro tadi katakan ya, karena kita ini sekarang mengalami persatuan, tapi masih ada tubuh. Kita masih ada tubuh yang menjadi dalam tanda petik ya, bukan tubuh itu menjadi penjara untuk jiwa, tetapi dalam tanda petik kita masih hidup di dalam tubuh. Karena itu dikatakan we was in me. Saya hidup, tapi tanpa hidup di dalam aku. Tanpa hidup di dalam aku. Kenapa? Karena manusia itu hidup di dalam cinta. Hidup karena cinta. Nah, hidup karena cinta tadi ada di penjelasan itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua berhubungan dengan pertanyaan Ibu Retno yang tadi itu, luka sekarat itu.
Nah, ada penjelasan lain di dalam buku di bab 7 itu bahwa ada saat-saat tertentu ketika jiwa itu sungguh bersatu, jiwa itu mengalami sentuhan Allah. Sentuhan Allah ya pengalaman-pengalaman mistik. Dan itu sentuhan Allah itu membuat jiwa seperti mati. Ya, seperti mati tapi tidak mati. Nah, ada seperti mati artinya pingsan dan lain itu para mistikus itu mengalami hal-hal itu. Berarti itu sentuhan jiwa. Tapi itu sentuhan jiwa itu kalau lama bisa mati, fisik mati. Tapi sebentar saja maka bisa terjadi pingsan. Karena itu di bahasa aslinya itu bahasa Spanyolnya itu adalah déjame muriendo, semacam membiarkan aku semacam ya mengarah kepada kematian, tapi tidak mati. Nah, itu pengalaman sentuhan kasih semacam apa? Vision, locution, rasa rohani itu di buku Pendakian Gunung Karmel buku 2 bab 23 itu bisa dibaca tentang vision, locution, pengalaman sentuhan-sentuhan Allah itu kan di situ tadi dijelaskan bab 8 ada panah. Nah, Santa Teresa itu mengalami yang transverberation, peristiwa transfer panah kasih Allah itu menikam ke hatinya dan dia mati seperti mati. Nah, itu pengalaman rohani yang tinggi seperti itu membuat jiwa itu seperti mati tapi tidak mati. Karena itu dia bilang kedame muriendo, seperti mati, setengah mati, sekarat tadi. Nah, dan ini satu alur masih tetap ya, bagus yang dijawab oleh Frater Tian. Kita mesti berpikir dalam kerangka yang besar itu. Nah, jawaban manusia yang ada di dalam kitab suci, kemudian bisikan malaikat dan lain-lain itu tuh semakin jelas, ya semakin jelas untuk jiwa yang mencari Allah itu tentang Allah. Dan itu membangkitkan rasa cinta yang semakin besar. Dan cinta yang semakin besar itu yang membuat orang ketika belum bertemu sungguh-sungguh, belum bersatu sungguh-sungguh, persatuan sempurna itu, maka dia menderita. Karena menderita karena apa? Karena kerinduannya semakin besar. Oh, dia dengar, bahwa Tuhan itu begini, Tuhan itu begini. Itu kan yang indah-indah semua. Kemudian hati kita itu semakin menggebu-gebu dengan rindu. Nah, kerinduan itu yang kemudian membuat orang semakin terluka, bahkan bisa jadi dia mati karena rindu itu. Tetapi apakah kemudian Tuhan menghendaki itu? Tidak. Tuhan memurnikan kita perlahan-lahan dengan cintanya dan membantu kita sampai nanti kepada persatuan yang sempurna ketika kita mati. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Remi untuk jawaban yang cukup padat dan daging semuanya. Ya, saya sedikit menambahkan sedikit tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Remi bahwa persatuan itu waktu kita hidup mungkin. Yang penting ada ketika orang sudah mengalami kesesuaian kehendak manusia dan kehendak Allah. Nah, bagaimana persatuan itu akan terjadi setelah kematian? Itu disebut oleh saya lupa bahasa Latinnya, tapi bahasa lainnya dari Visio Beatifica, Pak. Ya, Visio Beatifica, ya, di mana kita bertemu wajah ke wajah begitu, muka ke muka. Dan yang kedua tadi ada satu kata kunci untuk pertanyaan Ibu Retno tadi, ada sentuhan ilahi, Pak. Ya, sentuhan ilahi. Jadi kita mungkin seperti yang dibahasakan tadi bahwa bukan luka fisik tapi soal kerinduan, bahwa kita bisa mati ketika mungkin ada sentuhan ilahi itu, mungkin singkat atau mendadak, bisa jadi kita seperti mati begitu. Mungkin itu sudah dijawab dengan baik oleh Pak Remi, Ibu. Mungkin bisa tangkap, Ibu? Bisa. Oh, tambah sedikit, silakan. Terima kasih banyak. Tadi sudah saya bisa nangkep penjelasan dari Frater Mundus tadi ya, persatuan Allah dengan kita ketika kita bisa menyembuhkan orang itu, bisa nangkep. Tadi ditambah lagi sama Pater Agus ya, sama Pater Remi. Terima kasih banyak. Ini sangat menambah keyakinan iman saya. Jiwa saya senang sekali ini dengan penjelasan ini. Berarti kan penyatuan selama di dunia seperti yang Pater Remi jelaskan tadi kan persatuan roh ya, Pater ya.
roh kan karena Allah segala roh. Kalau roh Allah ada di dalam kita, kita menyatu, doa kita bisa menyembuhkan orang seperti tadi yang dijelaskan Pater. Itu jadi saya ingat mukjizat-mukjizat kesembuhan itu banyak sekali ya dalam misa. Kemudian teman saya yang sakit berbulan-bulan itu di Lourdes, dia berdoa di sana, dia bisa sembuh, pulang sehat kembali. Banyak sekali saya dengar itu karena roh Allah menyatu dengan kita ya. Pertanyaan saya, bagaimana kita memaknai persatuan jiwa itu antara jiwa dengan roh itu, Romo? Terima kasih. Kita memaknai roh dan jiwa. Baik, terima kasih Bu Yuni. Yang pertama kita mesti duduk pada tempatnya. Yang dikatakan oleh Yohanes itu roh yang dimaksud oleh Yohanes itu adalah dada jiwa itu. Dada jiwa itu yang kita harus ikut baik. Ini roh yang dimaksud oleh Yohanes itu adalah daya batin. Dada jiwa itu daya pikir, daya ingat, dan kehendak. Daya pikir, daya ingat. Ketika pikiran kita itu bersatu dengan Allah, ketika itu pikiran kita berpikir sesuai dengan pikiran Allah, itu ada persatuan di situ. Kemudian yang kedua, ingatan memori kita itu memori tentang yang baik, yang luar biasa, yang Allah kehendaki, itu kita bersatu dengan Allah. Kemudian yang ketiga, ketika kehendak kita itu, kita ada kehendak sendiri, ego dan lain-lain tadi dijelaskan. Tapi kemudian kehendak kita sesuai dengan kehendak Allah, bukan kehendakku terjadi, tetapi kehendak mulai yang terjadi. Itu yang dikatakan, itu doa Yesus di salib itu, di Taman Getsemani. Bukan bagaimana Yesus sebagai pribadi anak Allah yang manusia, ini kemudian dia memasrahkan kehendaknya seluruhnya, membiarkan kehendak Allah. Itu penting. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berhubungan dengan penyembuhan dan lain-lain itu baik untuk karya Allah. Allah berkarya itu mujizat itu ya. Itu mujizat Allah itu terjadi dalam hidup kita. Mujizat Allah terjadi itu kenapa? Pertama karena Allah menghendaki itu. Allah menghendaki itu. Yang kedua, karena ada kerinduan. Kalau ini dalam konteks teologi spiritual, kerinduan kita untuk sembuh, dan kita berdoa memohon kekuatan memohon penyembuhan dari Tuhan. Pasti Tuhan mendengarkan doa-doa kita. Itu ada kerinduan. Maka satu hal ya, soal kesembuhan dan lain-lain itu mujizat di mana-mana itu penting. Tapi itu cara Allah. Sekali lagi ingat baik-baik, mujizat itu adalah cara Allah menyatakan cintanya kepada manusia supaya manusia semakin mencari Allah. Semakin mencari Allah. Jangan semakin mencari mujizat. Karena mujizat itu hanya cara Allah supaya kita semakin mencintai Dia. Nah, ketika disembuhkan, setelah pengalaman penyembuhan itu, kita semakin tekun berdoa, semakin terlibat di dalam kehidupan menggereja, semakin ya menjadi sesama yang baik untuk orang lain. Itu luar biasa rahmat itu. Atau misalnya kita diberi karunia, ada orang-orang tertentu itu diberi karunia untuk menyembuhkan, mendoakan orang, itu luar biasa. Karunia itu anugerah yang diberikan oleh Allah. Tetapi bukan untuk kemudian ini Yohanes dan Salib mengawasi sangat di ini buku Pendakian Gunung Karmel bab buku 3 itu tentang kehendak. Dia sangat mengawasi supaya jangan sampai kita menjadi sombong. Anugerah yang Allah berikan kepada kita itu kemudian kita menjadi sombong dan mungkin luar biasa saya bisa sembuh. Itu kemudian kita meninggalkan Allah. Kita jauh. Maka penting untuk disadari. Tetapi bahwa Allah bekerja dengan cara Dia untuk membantu kita. Saya pikir itu yang baik untuk kita renungkan sungguh-sungguh. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Remi, dan saya bungkus untuk pertanyaan ini. Terima kasih untuk semua yang sudah berpartisipasi, yang sudah bertanya, dan jawaban terakhir dari Pak Remi mengakhiri seminar kita pada sore hari ini. Satu kalimat pemungkas dari saya, dengan pengalaman mistik Yohanes dari Salib tentu saja mendorong kita untuk bagaimana kita mau dilukai juga oleh Allah itu.